Halo guys, selamat pagi. Dengan Susan JS. Kali ini kita mau masak lagi ya. Kita mau bikin sarapan yaitu lomi ya. Nah, ini kita nyalakan dulu kompor dengan api yang sedang ya. Tambahkan sedikit minyak masak ya. Yang bening, secukupnya aja ya, nggak perlu banyak. Terus kita taruh 1 siung bawang putih geprek cincang ya. Kita oseng-oseng dulu. Terus bahan lainnya ya, kita butuh ini filet dada ayam, kurang lebih ada 125 gram ya. Kita potong dadu aja ya, kalau disuir-suir itu nggak begitu kerasa ya si dagingnya gitu ya. Ini ada merica, ada garam, ada penyedap rasa. Nah, kita masukkan potongan daging ayam filetnya ya, filet dadanya yang udah dicuci bersih. Masukin penyedap rasanya setengah sendok teh ya, penyedap rasa. Ini ada garam 1/4 sendok teh, 1 tuangan merica. Kita bikin toppingnya dulu ya guys. Lomi ini enak guys, jadi buat makan siang juga bisa, makan malam juga bisa kalau nggak mau terlalu berat ya. Cuma porsi mie-nya mungkin lebih banyak ya daripada yang buat sarapan. Ini saya sekarang buat sarapan ya, porsinya lebih sedikit mie-nya gitu. Nggak usah pakai kecap ya, biarkan ayamnya itu kalau terlalu gede boleh dipotong lagi tuh. Biarkan ayamnya itu putih gitu ya, nggak coklat, nggak krem gitulah. Sesuaikan si filet dada ayamnya dengan porsi yang kita mau ya. Kalau misalnya mau buat makan siang atau makan malam ya, itu pastinya lebih banyak gitu. Ini kan saya taruh nanti ya sisanya di kulkas, jadi kapanpun kita mau sarapan atau mau cemilan malam itu bisa dipakai ya, taruh di kulkas aja. Bumbunya sederhana aja. Sementara itu ini ada 1 saset ebi ya. Nah, ini kita haluskan dulu karena nanti kita akan tabur di atasnya ya, jadi jangan terlalu asin ya, soalnya udah ada asin dari ebinya. Asal dia udah ada rasa dan mateng ya, sempurna. Ayam harus matang sempurna ya guys. Nah, baru kita sisihkan. Coba kita tes apakah udah cukup. Udah cukup sih. Wanginya juga dari merica udah dapet ya. Nah, jangan terlalu kering, sedang aja, biar digigit tuh masih juicy ya, gitu ya. Oke, kita matikan, kita sisihkan ya ke wadah. Nih, kita sisihkan ke wadah. Ya, kita proses dulu. Ini kita haluskan dulu ya. Nah guys, ini ebinya udah cukup halus ya. Kita sisihkan dulu. Terus kita nyalakan kompor dengan api kecil ya. Nah, di wajan bekas kita bikin toppingan ayam tadi ya, nggak apa-apa biar ada gurihnya jatuh ke kuahnya ya. Sekarang kita bikin kuahnya, tambahkan sedikit minyak bening ya,
Terus 1 siung bawang putih geprek cincang ya. Kalau ada bombay boleh tambahkan 1/4-nya ya. Ini saya kehabisan bombaynya. Nah, ada juga nggak apa-apa ya. Kita oseng sebentar. Sementara itu ada 1 butir telur ya, yang kita kocok lepas nih. Memang sih banyak bahan yang perlu disediakan ya guys. Mantap. Kita taruh kecap manis ya, berikut sedikit air. Nah, ini ada tepung aci ya, kurang lebih ada 1 sendok sup. Kita larutkan ya guys. Ini karena udah cukup terkocok sempurna. Kita aduk nih. Kita aduk biar dia jangan menggumpal ya guys. Ini kita nyalakan dulu kompornya. Kita kasih air secukupnya guys. Ini kalau kecap manisnya kurang, tadi kurang lebih ada 1 sendok makan ya. Kalau kurang kita tambahkan lagi ya, kurang lebih ada 1,5 sendok makan deh ya. Ini airnya secukupnya, kita mau kuahnya segimana ya. Nah, ini tambahkan 1/2 sendok teh penyedap rasa, 1 tuangan merica. Jadi nanti ini kuahnya gurih manis ya. Kalau toppingan ayamnya itu tadi gurih asin gitu ya. Jadi nanti ngeblend dia tuh. Sementara itu di tempat yang lain ya, kita didihkan dulu air ya untuk merebus kangkung yang udah dipetikin dan dicuci bersih ya. Terus ada ini mie pipih ya. Mau pakai mie yang 3 telur yang merah kan ada, itu yang lebih bulat-bulat ya, lebih lebih bertekstur dia ya. Itu juga boleh, tapi kemarin saya nyari nggak ada sih gitu. Jadi saya pakai yang mie pipih aja gitu. Kita pakai mie pipihnya, ini kan ada 3 keping ya. Kita pakai 3/4-nya aja dari 1 keping ya. Kan ini buat 1 porsi ya. Nah, ini kita ini agak susah pakai 1 tangan. Oh, kita keluarkan dulu. Nah, guys, ini kita rebusan mie-nya ya. Setelah masuk, kita kecilkan apinya. Terus masukin kangkung secukupnya ya. Mau tambahin toge juga boleh, tapi karena toge agak susah ya disimpan ya gitu ya. Kalau buat sarapan kan mendingan pakai kangkung aja ya. Kalau buat makan siang atau makan malam yang sekaligus habis ya, itu bisa langsung sehari itu ya. Begitu kita ke pasar beli toge, terus kita rebus gitu ya, karena nggak bisa disimpan lama dia. Nah, ini karena udah mendidih gini ya si kuahnya, kita taruh kocokan telurnya sambil diaduk-aduk ya guys. Jadi dia tuh biar berserabut gitu. Aduh, harus pakai 2 tangan ya, sorry guys. Ini telur kocoknya udah masuk ya. Kita aduk terus. Terus sudah gitu sekarang kita masukin, coba kita tes dulu apakah manisnya udah cukup. Gurihnya udah cukup, mericanya juga udah. Manisnya nanti kita tambahkan sedikit gula deh. Nah, ini kita masukin sekarang si larutan tepung acinya ya. Harus pakai 2 tangan juga sambil diaduk-aduk. Ini juga harus kita cek ya. Tuh, sebentar lagi dia udah bisa diangkat. Nah, guys, ini tadi saya tes kekenyalan mie-nya ya. Ini udah cukup. Kita matikan ya. Terus ini udah masuk ya. Si kuah tapiokanya ya. Ini kita masukkan 1 sendok teh
gula putih ya. Kalau dia terlalu kental ya guys, tambahkan sedikit air ya. Jadi dia tuh dapat teksturnya, nah seperti ini ya. Oke. Oke, kita coba tes rasanya. Udah cukup, tambahkan sedikit lagi, coba. Jadi 1,5 sendok makan muncung ya kecap manisnya, biar ada gurihnya sedikit. Nah, udah kental, mengkilap gitu ya. Memang banyak sih persiapannya untuk lomi ya. Nggak heran kalau seporsi lomi itu mahal 45.000. Nah, ini udah pas ya. Kita matikan. Terus kita saring ini mie-nya. Kita saring mie-nya. Kelihatan ya si kangkungnya udah empuk tuh. Udah lembut gitu. Nah. Tuh. Walaupun 3/4 tapi dia tuh cukup untuk 1 porsi ya guys ya. Nah, ini kita masukkan ke dalam mangkuk. Nih ya, kita masukkan ke dalam mangkuk. Ini kita siram kuahnya ya ke mie-nya. Nggak perlu dikasih penyedap rasa maupun minyak lagi ya, karena udah ada minyak kan dari ayam dan kuahnya ya. Nah, terus kita tabur nih kurang lebih 1 sendok teh ya baby bubuk. Terus kita kasih potongan ayamnya ya, yang tadi toppingannya kurang lebih berapa nih, 1 sendok makan muncung lah ya. Nih udah cukup. Nah, tinggal kita makan, tambahkan dengan sambal merah ya, yang cabai merah keriting dengan bawang putih dengan cuka ya. Nanti tambahkan sedikit perasan jeruk limau ya. Jadi dia tuh gurihnya dapat, manisnya dapat, asinnya dapat, terus udah gitu pedas-pedasnya juga dapat ya kan. Ada asam-asamnya juga dapat. Jadi enak guys. Ini kita nyobain ya. Ini taruh sedikit jeruk limau. Nah, cukup. Terus ini ada sambal ya, yang saya bilang tadi. Ada asinnya, ada asemnya, ada pedasnya, ada wangi bawang putihnya ya kan. Dah, coba kita nyobain. Harus diaduk dulu. Banyak nih porsinya. Nah, kita coba ya. Enak, lembut. Makan berikut daging ayamnya coba. Berikut tadi apa? Epinya ya. Enak. Enak guys ya. Silahkan dicoba di rumah ya. Untuk pilihan menu sehat, masakan sedap, makanan enak, yang maknyus pokoknya ya. Kuliner Indonesia, kuliner Nusantara. Ini Chinese food halal ya guys. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.